Selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah minggu ke-6 setelah Pentakosta dan bertepatan dengan Hari Perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Saudari Yunis Abigail Sitanggang, mahasiswa praktek dari STFT Jakarta. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari menyiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Panggilan beribadah. Saudara-saudara, kita bersyukur karena saat ini kita kembali dapat beribadah dan secara khusus memperingati Hari Perkabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Kita patut bersyukur karena Allah mempercayakan kita untuk terus berkarya di wilayah Jawa bagian barat ini. Sebagai gereja, Tuhan kita terus berupaya menjadi garam dan terang bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ 11 ayat 1 dan 2. Inilah hari Minggu, hari Tuhan berkudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera.
Kebaktian minggu ini terjadi dalam nama Allah Tritunggal yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada kebaktian minggu ini adalah setia menjadi penabur benih. Dengan nas pembimbing dari Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah pentingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa. Allah yang penuh rahmat, kami sungguh menyadari akan segala kelemahan diri kami. Banyak hal yang kami lakukan, baik perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati-Mu. Secara khusus dalam tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil-Mu, seringkali kami mengutamakan kehendak pribadi sehingga menghambat langkah-langkah dalam pemberitaan Injil-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Kristus. Amin. Kini dengarlah firman-Nya yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 1-2 demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu. Hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buahku lebat yang tak berbuah di kerang. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur saat ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami masing-masing agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjut dengan ayatnya yang ke-18 sampai ke-23. Akan saya bacakan untuk kita semua. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita bersyukur hari ini kita dapat bertemu kembali untuk membaca sebagian firman Tuhan. Meskipun secara online, tapi kita harus tetap semangat untuk mempelajari firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, tema pada hari ini adalah setia menjadi penabur benih. Beberapa dari kita tampaknya tidak asing lagi ya Bapak Ibu dengan perumpamaan seorang penabur. Nah perumpamaan ini dapat kita temukan dari bacaan kita pada hari ini, yaitu Matius 13 ayat 1 sampai 9 yang dilanjutkan pada ayatnya yang ke-18 sampai 23. Nah, Bapak Ibu diceritakan bahwa pada saat itu Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Dan akhirnya ia pun naik ke atas perahu untuk menyampaikan pengajarannya. Jika kita hendak membayangkan suasana pada saat itu, para pendengar berada di pinggiran pantai yang posisinya agak jauh dari Yesus yang berada di atas perahu. Yesus pun menyampaikan pengajarannya menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu Bapak Ibu, apa sebenarnya maksud perumpamaan tentang penabur yang disampaikan oleh Yesus? Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang penabur, sebenarnya ia sedang bercerita tentang dirinya sendiri.
Ya Bapak Ibu, ia adalah sang penabur. Sang penabur menabur benih, dan benih itu merupakan firman. Yesus sang penabur firman. Yesus sebenarnya hendak menceritakan tentang realitas yang akan dihadapi oleh para pemberita firman. Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang penabur, dan akhirnya kita juga dapat membaca bahwa benih-benih yang ditabur jatuh ke atas 4 jenis tanah yang berbeda. 4 jenis tanah itu adalah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah dengan semak duri, dan juga tanah yang baik. Bapak Ibu, beberapa dari kita mungkin akan bertanya mengapa sampai bisa ada benih yang jatuh di luar tanah yang baik. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa zaman dulu penabur menaburkan benih dengan menggunakan tangannya. Sehingga akan menjadi sangat sulit untuk mencegah benih-benih tidak jatuh di luar tanah yang baik. Nah, kita dapat menyaksikan visualisasi perumpamaan ini melalui video berikut. Nah, ini ada seorang penabur ya Bapak Ibu. Ia menaburkan benih ke mana saja. Semua benih yang ditaburkan sejenis dan memiliki potensi hidup yang sama. Nah, ini yang pertama, yang jatuh di pinggir jalan, di jalan setapak. Tapi akhirnya mereka tidak dapat tumbuh. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down, Lalu datanglah burung, ate them up. memakan benih-benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu ada yang jatuh di tanah Some berbatu. seeds fell on rocky places. Mereka where there tumbuh wasn't dengan much cepat. soil. They quickly grew at first. Tapi But the akhirnya soil mati karena was ada terik shallow. panas matahari. Mereka tidak And berakar when the dan sun akhirnya came up, tidak they dapat withered and memenuhi died kebutuhan air dan zat because haranya. they had no root. Lalu ada yang jatuh di tanah dengan semak berduri. Some other seeds fell among thorns. Nah, mereka The dapat seeds tumbuh started Bapak to Ibu, grow, but the thorns grew bigger tapi and they choked pertumbuhan the new mereka plants, so they dihimpit didn't produce any crop. oleh semak-semak duri yang They juga just tumbuh berbarengan disappeared. dengan benih-benih yang ditabur dan akhirnya mati. Lalu ada benih-benih yang jatuh But di other tanah yang seeds baik. fell on good soil. Mereka They tumbuh, grew and grew, tumbuh, strong and bright. dan berbuah And lebat. the life in the seeds bore an amazing crop. Ada yang berbuah Some with 30 grains, 30 kali some lipat, 60, 60 and kali some lipat, even 100 grains of bahkan corn. 100 kali lipat. Ya Bapak Ibu, setelah kita menonton video tadi semakin jelas bahwa ada 4 macam tanah yang menjadi tempat jatuhnya benih-benih yang ditaburkan oleh sang penabur. Yang pertama, tanah di pinggir jalan. Benih tersebut jatuh di pinggiran jalan yang merupakan jalan setapak yang dilalui oleh sang penabur. Nah, pinggiran jalan ini Bapak Ibu merupakan bagian tanah yang tidak dibajak. Pada ayat keempat dituliskan bahwa benih-benih tersebut akhirnya dimakan habis oleh burung-burung hingga menjadi sia-sia. Artinya pada tanah ini benih-benih tersebut tidak dapat tumbuh sama sekali. Lalu apa artinya? Hal ini menggambarkan benih firman yang sampai kepada orang-orang yang memang menolak kehadiran firman dan pengajaran Yesus. Misalnya seperti orang-orang Farisi yang menolak pengajaran Yesus, mereka mengeraskan hati mereka.
maka tidak ada partisipasi dari pendengar untuk memberikan kesempatan bagi firman melakukan perubahan dalam diri pendengar tersebut. Pada akhirnya firman yang sampai pada orang dengan model ini akhirnya menjadi sia-sia. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, tanah berbatu. Benih yang jatuh di tanah berbatu dituliskan sempat tumbuh. Dengan sangat cepat benih-benih tersebut tumbuh. Namun karena hanya sedikit tanah di tanah berbatu ini, lalu akhirnya benih tersebut tidak dapat berakar. Sehingga saat mereka membutuhkan air dan zat hara, mereka pun tidak dapat menemukannya. Saat datang terik matahari yang sangat panas, benih-benih tersebut mati dan menjadi sia-sia. Nah, apa artinya tanah model kedua ini? Bapak Ibu, inilah gambaran dari orang yang menyambut firman dengan antusias, dengan semangat yang menggebu-gebu. Tapi semangat tersebut hanya bertahan sebentar saja. Semangat penerimaan firman tidak dibarengi dengan kesetiaan dan ketekunan untuk memahaminya lebih lanjut, untuk mempelajarinya lebih dalam. Jadi firman tersebut tidak berakar dalam hatinya dan hanya menjadi angin lalu. Akhirnya firman tersebut tidak berbuah dalam diri orang tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, tanah dengan semak berduri. Benih yang tumbuh di tanah ini memang tumbuh. Namun pertumbuhannya dihambat oleh semak duri yang juga tumbuh berbarengan dengan benih-benih yang jatuh di tanah dengan semak berduri ini. Dan akhirnya benih-benih tersebut kalah karena adanya himpitan dari semak-semak duri. Inilah gambaran orang-orang yang menerima firman, mendalaminya, namun tidak menempatkan firman Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya. Sehingga Bapak Ibu, saat ada desakan dan pergumulan hidup yang datang, orang tersebut lebih berfokus terhadap masalah dan bukan firman Tuhan. Perhatian lebih ditujukan kepada permasalahan sehingga akhirnya firman pun terlupakan. Tampaknya firman hanya menjadi unsur tambahan dan bukan menjadi prioritas. Maka orang dengan model ini pun tidak berbuah dalam kehidupan di kesehariannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, tanah yang baik. Nah, tanah yang baik ini maksudnya apa? Apakah memang jenisnya yang subur atau bagaimana? Nah, tanah yang baik ini, Bapak Ibu, adalah tanah yang sudah dibajak sehingga ia terbuka dan memberikan kesempatan bagi benih untuk masuk dan tumbuh berakar di tanah ini. Akhirnya benih yang jatuh di tanah ini dapat berbuah hingga 100 kali lipat. Ini menggambarkan orang-orang yang terbuka terhadap firman. Firman tidak hanya didengar, tetapi juga masuk ke hati mereka dan berakar. Firman diterima secara antusias dan dibarengi dengan kesetiaan dan juga ketekunan untuk mempelajari dan memahami firman lebih jauh lagi. Dan akhirnya firman pun berbuah lewat orang itu dalam kesehariannya. Nah, Bapak Ibu, maka jika kita menyimpulkan dari perumpamaan ini, Yesus hendak menunjukkan dua macam respons atau tanggapan yang muncul dari para pendengar firman, yang biasanya dihadapi oleh para pembawa firman, yaitu respons negatif dan respons positif. Tiga tanah pertama merupakan orang-orang yang menanggapi firman Tuhan secara negatif. Sedangkan model tanah keempat, tanah yang baik, adalah orang-orang yang merespons firman Tuhan secara positif. Orang-orang yang merespons secara negatif berarti mereka menolak mentah-mentah, atau juga menerima dengan antusias, namun hanya sementara dan tidak dibarengi dengan kesetiaan dan juga ketekunan untuk memahami firman tersebut. Atau juga orang-orang yang tahu firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak dijadikan prioritas dalam hidupnya. Orang-orang yang merespons firman secara positif, terbuka akan firman dan memberikan kesempatan bagi firman untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Bisa juga orang-orang yang percaya dan bertekun memahami firman. Atau juga orang-orang yang dalam dirinya terjadi perubahan, bahkan buah yang dapat kita lihat dalam kesehariannya.
Maka Bapak Ibu, jika kita kembali kepada konteks Yesus yang mengajar dengan perumpamaan saat itu, kita bayangkan sebenarnya keadaan pada saat itu merupakan bentuk nyata dari beragamnya respons pendengar terhadap pengajaran Yesus. Di saat yang sama, ini juga menjadi gambaran realitas bahwa upaya pewartaan firman atau pekabaran Injil tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tetapi ada saatnya bahwa pewartaan firman atau pekabaran Injil tersebut akan memberikan hasil yang baik, bahkan hingga 100 kali lipat. Inilah dinamika pelayanan, pekabaran Injil, dan juga pewartaan firman. Ini menjadi salah satu pesan yang hendak Yesus sampaikan, bahwa melalui perumpamaan ini, para pendengar diharapkan untuk dapat memahami dengan mudah bahwa tanggung jawab sebagai pengikut Kristus tidaklah mudah. Maka Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita juga dipanggil Tuhan untuk selalu menjadi penabur firman Tuhan. Nah, terdapat 3 pesan yang hendak Yesus sampaikan melalui perumpamaan sang penabur. Yang pertama, penolakan itu pasti ada. Jika kita melihat adanya beragam respons dari para pendengar, maka tidak dipungkiri bahwa penolakan itu pasti akan kita alami. Lalu yang kedua, tidak semua orang siap untuk menerima firman-Nya. Firman Tuhan memang disampaikan kepada semua orang, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tapi perlu kita sadari bahwa tidak semua orang siap untuk menjadi pendengar firman Tuhan. Perlu kita sadari bahwa firman akan hanya bertumbuh pada orang-orang yang membuka diri dan menerima firman untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Kita yang saat ini sudah menjadi pendengar, kita yang sudah mendengar, dituntut untuk menjadi lebih siap. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, pesan yang hendak disampaikan adalah segala sesuatu membutuhkan proses untuk menghasilkan buah. Jadi jika ada banyak lika-liku dalam pelayanan kita, jika ada ups and downs dalam pelayanan kita, maka kita harus tetap terus berjuang dan pantang menyerah dalam pemberitaan firman Tuhan. Perlahan namun pasti akan ada buah yang nantinya dihasilkan. Hari ini Bapak Ibu, Gereja Kristen Pasundan merayakan Hari Pekabaran Injil GKP. Tepatnya pada tanggal 11 Juli kemarin, kita mengingat peristiwa baptisan yang pertama kali dilakukan oleh GKP. Nah, kita pun mengingat perjuangan para pekabar Injil yang bahkan masih berjuang hingga saat ini, bahkan hingga ke pelosok. Kita dapat membayangkan Bapak Ibu banyaknya hambatan yang mereka lalui dan banyaknya respons dari masyarakat yang mereka terima, baik penerimaan maupun penolakan. Hasil pekabaran Injil dan pewartaan firman di masa lampau dapat kita lihat dan rasakan pada masa kini. GKP tetap bertumbuh dan kita percaya bahwa firman Allah akan terus ditaburkan melalui Gereja Kristen Pasundan. Melalui saudara semua, melalui saya dan Anda semua, kitalah penabur di masa kini. Maka Bapak Ibu, kini kita diingatkan kembali untuk terus menjadi penabur benih, menjadi penabur firman Tuhan dan kabar baik. Percayalah, segala sesuatu yang kita taburkan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Jangan menyerah, jangan putus asa. Meskipun membutuhkan waktu yang lama atau prosesnya tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah bahwa benih itu akan tumbuh dan berbuah pada setiap orang yang siap menerima seturut kehendaknya. We take care of the sowing, and God will take care for the growing. Setialah menjadi pemberita firman-Nya dan percayalah bahwa Allah akan menunjukkan kepada kita hasil yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang setia dan tekun, menjadi pembawa firman-Mu. Kiranya Roh-Mu terus menuntun kami untuk terus melakukan pekerjaan kami di tengah dunia ini. Secara khusus Bapa, saat ini kami hendak berdoa untuk kerabat kami yang saat ini dalam keadaan sakit ataupun yang sedang dalam keadaan lemah. Kiranya Engkau, Sang Sumber Pemulihan, senantiasa memberkati pemulihan yang sedang mereka lakukan hingga saat ini, dan terus memberikan kekuatan pada diri mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Bapa, kami pun hendak berdoa bagi GKP, khususnya GKP Jemaat Sukabumi. Tolong berkati setiap rancangan program yang sedang berjalan hingga saat ini dan yang akan datang. Bagi jemaat, kiranya kasih-Mu terus melingkupi kami semua, baik dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami, serta relasi kami semuanya. Bagi pekabaran Injil yang terus berlangsung hingga saat ini, Bapa, kiranya Engkau senantiasa menuntun para pekabar Injil di seluruh dunia. Engkau bimbing kami satu persatu agar dapat terus menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Bapak, kami juga mau berdoa bagi para jajaran tenaga medis dan segenap pahlawan yang berjuang melawan COVID-19. Pemerintah, dokter, relawan, dan yang lainnya, kami percaya Bapak, Engkau akan selalu ada bersama kami hingga masa pandemi ini berakhir. Bapa yang baik, inilah permohonan dan doa syafaat kami. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami Bapa. Kiranya cinta-Mu dapat terus menyalakan api pengharapan dalam diri kami. Kami alaskan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita berikan persembahan yang telah kita siapkan dengan dilandasi firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Keluarga dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing dan mengirimnya dengan metode transfer ke rekening gereja melalui scan QR kode atau memasukkan ke kotak persembahan yang disiapkan di gereja. Sebelum persembahan diedarkan, mari kita menyanyi NKB 208 ayat 1 dan 2. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya.
kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kapal awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti paling tiba, tugas akan selesai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami untuk terus dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penabur benih firman Tuhan yang setia, meskipun upaya mewartakan kabar baik tidak selalu berjalan dengan baik. Teruslah menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah, besar kuasanya. Mari memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian minggu ini telah selesai. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Sukabumi mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi Anda dalam kebaktian ini. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun Anda berada, dan Tuhan Yesus memberkati.